persahabatan antara Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier. Close the door game 1. Sebuah event yang harus bisa mendongkrak jiwa dan semangat olahraga bela diri, kickboxing khususnya, agar bisa dikenal masyarakat luas bukan hanya sebagai olahraga bela diri tapi juga sebagai sportainment, yaitu sisi dari olahraga, bentuk hiburan, sebuah hiburan yang dapat dinikmati dan dapat menumbuhkan nilai-nilai sportivitas bagi para pecintanya. Untuk kedua petarung, bertarunglah sebaik mungkin dan menghibur serta menjunjung tinggi sportivitas. Terima kasih. Salam olahraga. Baik, terima kasih untuk Bapak Abdul Rahman untuk menjelaskan bahwa event dan tentunya selalu menjunjung tinggi sportivitas untuk olahraga Indonesia. Dan berikutnya kita juga mendengarkan seperti apa pertandingan ini akan digelar, bagaimana aturannya, bagaimana tentang catch weight yang akan diselenggarakan pada pertandingan ini. Tentunya dipersilakan untuk Mustadi Aneta selaku ISKA Presiden Indonesia. Silakan Pak Mus. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang pertarungan yang akan digelar nanti, saya ingin memberitahukan dulu latar belakang kedua fighter yang akan bertarung. Aska Corbuzier sendiri adalah seorang kickboxer, ya, seorang praktisi kickboxing, pemegang black belt kickboxing. Kemudian lawannya adalah sudah pernah bertanding tinju, dan sudah punya rekor 1 kali kemenangan. Kemudian rules apa yang akan dilakukan di sini adalah sebuah rules penyesuaian. Ya, di sini akan diambil pakai K1 rules dengan special rules, hand only. Artinya Aska walaupun seorang kickboxer, dia tidak diperkenankan untuk melakukan tendangan. Ya, jadi kita akan bertarung special rules, hand only. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan teknik-teknik apa saja yang diperbolehkan. Teknik pukulan tangan adalah semua pukulan tinju, termasuk overhand. Kemudian ada back fist dan back spinning fist, dan ada Superman punch. Ya. Kemudian ada teknik-teknik yang dilarang, yaitu seperti headbutt, serangan siku, memukul kemaluan, menyerang belakang kepala. Ya, kemudian tidak boleh clinch. Ya. Kemudian ada peraturan 3 knockdown rules, yang artinya 3 kali knockdown di dalam 1 round atau di ronde manapun, maka fighter yang terkena knockdown akan kalah. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk kelas yang dipertandingkan adalah catch weight, di antara light cruiserweight. Jadi lawannya cruiserweight itu light cruiserweight di 85 kg. Jadi di antara itu Vicky tidak lebih dari 90 kg dan Aska tidak dari 80 kg. Terima kasih rekan-rekan. Jika ada yang dipertanyakan, mungkin nanti bisa dipertanyakan mengenai rules. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mustadi Aneta. Kita berikan aplaus dulu teman-teman media dan semua teman-teman yang sudah hadir. Berikutnya kita juga tentunya ingin mendengarkan statement mungkin dari Vicky. Dari Vicky, silakan kalau gitu. Vicky, The Gladiator Prasetyo, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman media. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Ini adalah pertandingan yang memang saya sangat tunggu-tunggu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master Deddy Corbuzier daripada putranya. Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu ya Pak Armin sebagai memang sasana yang selalu melatih tinju saya, walaupun saya baru mengenal tinju. Tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan
saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, mungkin seberapa besar keyakinan seorang Vicky memenangkan pertarungan ini, dan kira-kira game plan mungkin strategi apa yang akan digunakan mungkin oleh Vicky? Gladiator itu nggak pernah mengenal apa hari esok. Tapi yang pasti kita bertarung semaksimal sampai kita bisa bernapas di atas ring. Baik. Baik, betul-betul gladiator. Dan kalau begitu berikutnya kita juga mungkin ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari Master Deddy Corbuzier ataupun Aska Corbuzier. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Vicky dan timnya. Jadi saya mau mengklarifikasi dulu ya sebelum kemana-mana bahwa saya tuh tidak ada masalah dengan yang namanya Vicky Prasetyo dari dulu, nggak ada masalah. Mau dia kawin sama siapa juga nggak ada masalah. Emang dia suka kawin aja, saya nggak ada masalah dengan. Ya nggak usah bawa pribadi lah. Cuman saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin itu. Jadi setelah selesai kawin lalu dia ngelawan si Aldi Taher. Saya ngebelain Vicky gitu ya. Pada saat dia ngelawan Aldi Taher, saya ngebelain Vicky gitu. Ya sampai Aldi Tahernya lari-lari keluar dari ring gitu ya. Wah itu Vicky luar biasa. Maka saya sempat ngobrol sama dia, wah kamu luar biasa nih. Baguslah kamu menyampaikan dendam saya bilang gitu. Nggak taunya beberapa hari setelah itu dia kemana-mana gitu nantangin saya gitu. Bikin di Instagram nantangin saya tinju, bikin apa nantangin saya tinju. Saya ini nggak ngerti maksudnya apa gitu. Nantangin saya tinju itu maksudnya apa gitu. Ya, kok tahu diri gitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Saya sih diem aja pertamanya, ya udahlah saya diem. Terus saya sempat ngobrol sama Vicky-nya, saya sempat nelfon, Vicky ini lo serius nantangin gue tinju? Lo serius lah, beneran. Takut ya? Takut gitu. Takut sih. Karena kalau saya biru-biru kan saya rugi ya mukanya ya. Kalau dia mungkin nggak apa-apa kalau mukanya biru-biru ya. Jadi saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Lalu Aska ngeliat ketika ada video itu, Aska ngeliat. Terus Aska bilang, let me do it, saya aja. Itu awalnya bercanda gitu, saya aja. Terus saya nanya Mas Aska, enggak ini serius loh ini loh. Ini ya serius, let me do it. Nggak tahu dia kenapa gitu. Terus saya tanya sama Vicky-nya, Vicky gimana Vicky? Vicky-nya juga panas. Oh ayo katanya. Saya juga nggak ngerti ini Vicky tujuannya apa gitu sebenarnya. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa, maunya apa. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya bilang sama Vicky gini, Vicky ini kalau misalnya kita jadikan lu fight sama Aska, gua nggak mau lo pertarungan ini seperti lu fight dengan Aldi Taher. Karena kalau dengan Aldi Taher itu kemarin buat saya lelucon. It's a jokes buat saya. Vicky-nya mungkin beneran ya. Tapi saya merasa bahwa Aldi ketika masuk sana sudah tahu dia akan kalah dan dia akan keluar. Yang penting dibayar. Vicky-nya enggak, Vicky-nya beneran. Makanya saya menghargai dia. Nah saya bilang, ini bakal serius loh Vicky. Lu yakin? Terus dia bilang, anak kecil gitu. Ya sudah, kalau memang benar anak kecil karena usianya juga baru 15 tahun gitu ya. Usianya baru 15 tahun, saya tanya sama dia gimana Aska? Aska ready, mau, dan dianya mau sekali. Dianya mau sekali, saya juga nggak tahu kenapa dia maunya sekali. Dia mau banget. Ya udah, terus kita hubungin Vicky dan saya jujur aja tidak pernah berpikir dalam hidup saya, seumur hidup saya sampai usia saya sampai 50 tahun ini saya mengadakan jumpa pers di samping saya Vicky Prasetyo itu saya nggak pernah. Karena biasanya kalau udah begini urusannya polisi biasanya gitu. Saya nggak membayangkan ini bisa terjadi gitu ya. Tapi ya udah ini kenyataannya hari ini terjadi dan pertandingan yang akan dilaksanakan dan kita benar-benar tanding. Jadi Anda tidak akan melihat gimmick-gimmickan, Anda nggak akan melihat bohongan, Anda akan melihat pertandingan. Benar-benar tanding apa itu sebutnya? Tinju, boxing. Jadi itu yang terjadi. Nah, silakan Askanya menerangkan. Menerangkan? Ya. There's nothing to menerangkan. I'm taking him down. What is there to say? Apa? Jadi kita kayak gitu. Oh yeah, taking him down. Second round, maybe. Mungkin.
Goliath sedikit. Yakin kalau Yakin. Of course. Vicky. Biar jelas nanti yang dipukul yang mana wajahnya. Tapi ini beneran ya, jadi kita nggak ada gimmick-gimmickan di sini. Cuman saya yuk penasaran gitu, saya yuk pengen tahu juga gitu. Sebenarnya Vic, tujuan lu apa Vic? Ya sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti hayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master Deddy Corbuzier dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri, saya berantem ya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master Deddy Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Oke, berarti kita lihat ya nanti kalau udah lawan Aska gitu gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Serius. Takutnya. Tantangin. Nanti kalau saya duel sama Vicky, saya ajarin kalian semua nih. Ini kan saya sama Vicky sama Aska. Nanti kan kalau misalnya udah kejadian, kalau memang benar, tapi gua sih gini ya. Maksudnya di dunia entertain ya buat entertain ya apa-apa kan. Itu sebagus buat entertain, walaupun lu bonyok-bonyok itu sebagus buat entertain gitu ya. Gak ada masalah gitu ya. Jadi saya sih mendukung ya kalau memang itu mau dilaksanakan nanti, kalau kita mau fight di ring boxing, ya ayo aja. Dan buat teman-teman pasanglah duit sebanyak-banyaknya di sisi saya. Seperti saya bilang kemarin, saya nggak ngajarin taruhan ya, karena kalau taruhan belum tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau ini sudah tahu, jadi silakan. Berarti siap? Ya kalau lu 2 kali 5 ya udah. Bener ya? Ya kita lihat besok dulu kan. Seperti apa kejadian. Kamu yakin nggak? Yakin. Of course. He's gonna get beaten up by a 15-year-old. Bahasa Inggrisnya apa? No, I understand English speaking. My English flat on my character style. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Ya. Gimana Vic? Gimana tuh rasanya? Belum tahu. Sebenarnya sih gue orang yang sayang sama Aska. Tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Aska, udah gak ada pilihan. Sorry Aska. Enggak, sebenarnya tujuannya kan tadi kan katanya sebenarnya tuh kenapa mau lawan Deddy Corbuzier tuh awalnya apa? Tadi kan katanya kalah atau menang penghormatan, tapi sebenarnya reasonnya tuh apa awalnya? Itu Rob yang gue mau tahu tuh itu gitu loh. Iya, reasonnya tuh awalnya tuh sebenarnya apa? Ya ntar kalau bisa itu terjawab kalau udah ada di atas ring. Kalau di sini kan kita cuma ngomong doang. Kalau udah di atas ring, Vicky Prasetyo versus Deddy Corbuzier baru itu terjawab semua masalah. Jadi jawabannya harus di ring ya. Berarti ini istilahnya udah kayak contender fight, kalau berhasil lewatin Aska baru ketemu sama Master Deddy Corbuzier gitu ya. Ya boleh. Berhasil. Kalau if Boleh. Kalau misalnya nggak berhasil ya nggak apa-apa. Dilanjutin lagi ya boleh. Saya lawan Aska ya boleh. Belum pernah kan lihat bapak digebukin anaknya. Karena dia dari umur 8 tahun udah saya pukulin di ring. Sampai sini disamperin Kak Seto. Iya teman-teman media, kalau misalnya kita lihat dari basic disiplinnya juga Aska sangat menguasai banyak ya. Ada kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Wing Chun, bahkan dia juga seorang pemegang black belt untuk kickboxing. Ya, sedangkan Vicky sendiri juga merupakan seorang pemegang sabuk sementara HSS Boxing dan menguasai disiplin boxing.
Ya mungkin kalau kita bisa melihat bagaimana ini merupakan partai debut bagi Aska dan bagi Vicky sendiri ini merupakan pertandingan keduanya secara di atas ring betulan gitu. Dan mungkin kita sudah mulai boleh buka pertanyaan untuk teman-teman media. Boleh, silakan. Ya untuk teman-teman media yang ingin bertanya boleh nanti mengangkat tangan dan nanti dari tim panitia bisa membantu memberikan mic untuk pertanyaannya. Jadi ya. Ya. Tapi akhirnya menawarkan diri mungkin alasannya kenapa sih gitu. Oh, oke. It's too easy. Terlalu gampang kalau. No, because I want to. Akan jadi very fun. It'll be very fun untuk nonton, untuk lakukan. Fun untuk aku mungkin untuk bikin gak akan terlalu fun. So it's like it looks like something like excitement for you. Ya, ini sepertinya kayak kesenangan buat Aska untuk bisa lawan Vicky dan mukulin Vicky, mungkin gitu bro. Yang dimaksud. Terjawab, Mas? Terjawab ya. Ada lagi mungkin silakan. Ya. Boleh dioper mungkin tadi, Pak. Nah, itu ada di sebelah sana ya. Silakan Masnya, dari mana, nama dan dari mana? Selamat sore, saya Indra dari Barista RCTI. Ya. Mungkin pertama saya mau ke Mas Vicky dulu nih. Ya. Mas Vicky, mungkin pertimbangan atau persiapan apa aja yang sudah Mas Vicky lakukan? Karena ini yang dihadapi pemegang sabuk hitam begitu, walaupun 15 tahun, cuma tidak bisa dianggap remeh begitu. Artinya maksudnya nggak kayak Aldi kemarin gitu ya? Betul. Ya. Nah kemudian yang kedua, untuk promotor atau untuk Master Deji begini Mas, mungkin pertandingan sebelumnya kan terlihat seperti lebih ke entertain gitu ya. Nah yang kali ini dengan masuknya Aska terlihat lebih kayak ke profesional gitu, sudah masuk yang petarung profesional ya. Mungkin ke depan prosedur Game On ini akan menjadi satu wadah pertandingan yang lebih serius nggak sih, seperti Champion One gitu, atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik, mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan yang pertama, Vicky. Yang pasti sebelumnya terima kasih. Di sebelah saya ada coach saya. Memang awal mengenal tinju juga saya belum lama. Beliau Coach Armin Intan yang banyak memberikan saya pelajaran tentang tinju dari beberapa pukulan dan lain-lain gitu. Pasti ya aku saat ini usia 30 sekian tahun lah, hampir mau 40 tahun. Tapi memang ya kita harus menyesuaikan dengan kita lari apa gitu setiap hari. Mungkin mendekati hari pertandingan besok kayaknya harus tidak ada kegiatan syuting biar lebih prima aja gitu. Terus nanti ya tinggal disesuaikan dengan napas kita aja, lari apa dan lain-lain. Masih butuh beberapa olahraga untuk menyesuaikan dan teknik-teknik latihan sendiri aja gitu. Dan setahu saya juga masih aktif bermain sepak bola sehingga katanya memiliki kardio yang sangat baik untuk orang berusia 30 lebih seperti ya, Vicky ya. Mungkin karena main bola hampir seminggu bisa berapa kali gitu dan main 2 kali 45 menit ring, mungkin itu sebagai bentuk juga untuk membantu nanti saat di ring gitu. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab, silakan Master. Nggak tahu kalau saya dengar dari kata-katanya Vicky, dari bermain sepak bola, latihan lari gitu, kok kesannya mau lari gitu. Kok nggak latihan tinju gitu. Saya latihan lari gitu, latihan sepak bola, itu kan lari ya maksudnya ya. Kok nggak latihan, ya nggak tahu lah mungkin. Oh iya kayak mau lari, tapi nggak akan seperti Aldi Taher kan. Yang keluar dari ring. Ya, kita lihat aja besok di ring. Kita ini ngobrol bukan pria pada umumnya, Isis gladiator. Kalau untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, ya sebenarnya ini awalnya memang saya melihat dari keisengannya Vicky, gitu. Keisengannya Vicky yang memang dia orangnya seperti itu ya, buat saya sudah. Dan karena Askanya menyambut dengan baik, saya melihat ada sebuah kesempatan, kenapa tidak? Kalau memang mau dijadikan benar, kenapa tidak? Kita jadikan benar. Gitu. Dan tadi saya bilang bahwa kita nggak akan gimmick-gimmickan juga, kita nggak akan. Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kemarin itu Aldinya gimmick apa tidak, nanti saya salah. Tapi kelihatannya seperti itu, bukan Vicky-nya ya, Aldinya ya. Gitu. Nah kalau ini dua-duanya udah saya katakan, ini nggak ada gimmick-gimmickan ya. Jadi kalau misalnya nanti satu ronde selesai ya satu ronde selesai. Tapi kita membuatnya 3 ronde 3 menit ya. 3 ronde 3 menit itu kita buat. Kalau dari prosedur game on-nya sendiri,
Ya saya cuma melihat ada sebuah peristiwa, dan peristiwanya bisa dibuatkan sebuah acara, dan acaranya sebenarnya juga pertandingan. Ya kita buat. Saya pernah buat ini dulu catur lah ceritanya. Jadi kita buat seperti itu. Baik, saya rasa udah terjawab sekali ya. Ada lagi mungkin teman media mau nanya? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi boleh? Masnya mau? Oh iya boleh, silakan. Itu mic-nya. Ya, perkenalkan diri, kemudian silakan. Saya Irfan dari Kapanagi.com. Yang pertama buat Mas Vicky dulu nih kan. Ini kan pertandingan kedua. Dan pertandingan kedua ini lawannya nggak kayak yang kemarin nih. Kalau misalnya kalah, kayak gimana nih Bang? Nah, terus buat Om Deddy atau Askanya sendiri, maksudnya Aska deh, tega. Kok tega? Tandingin sama Bang Vicky gitu, maksudnya kayak gitu. Harus tega. Oke, itu aja mungkin. Oke, baik. Tapi di mana-mana kalau fight nggak pandang usia sebetulnya. Ya. Baik, silakan. Mungkin mau dijawab duluan lagi. Vicky mau jawab duluan atau Aska mau jawab duluan? Aska boleh, silakan. Yang kasihan, well sedikit mungkin, but Om Vicky kan yang tadi pengen fight Papa, ya. Now I am defending Papa. Oke. No, gak tega. He's going down. Nggak tega tapi pokoknya he's going down. Ya. Baik, itu statementnya cukup bagus banget ya. Sedangkan Vicky silakan. Menang atau kalah itu dalam pertandingan sudah biasa. Seorang juara boxer dunia seperti Mike Tyson aja ada ranking kalahnya atau menang, itu mereka nggak pikirkan. Tapi yang pasti saat kita dihadapkan oleh musuh, oleh lawan, semaksimal mungkin yang ada bukan lagi pertarungan untuk olahraga tapi harga diri. Oke. Itu yang akan jadi mungkin sebagai penyemangat ataupun penambah dari fisik kita. Itu aja. Baik, berarti kalaupun kalah dengan respect gitu berarti maksudnya ya mungkin ya. Ya lawan aja. Ya lawan aja dulu lah pokoknya. Lawan aja dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan. Ada lagi? Yang sensitif juga boleh. Saya tahu tak lihat. Oke, selamat sore. Saya dari Andrial, Selebrita Expo 7. Untuk Aska, mungkin gimana sih ngeliat besok pertandingan melawan Vicky ini, kan melihat segi Bang Vicky ini punya catatan yang pernah ada di kriminal, pernah di penjara gitu. Itu Aska sendiri ngelihatnya dari sisi mungkin agak gentar atau gimana, karena kan kamu punya basic di pure latihan gitu. Mungkin gimana tanggapannya Aska? This is a fair fight kan, ini akan di ring. Ada rules. Ada rules, nggak ada apa-apa. And I have been training untuk kayak 6 tahun, ya kan? Since I was kayak berapa? Umur 8, right? Aku masih 8 tahun I've been training. So, no, aku nggak takut. Ya, dan bahkan di usia yang masih sangat muda bahkan pernah di react oleh Khabib Nurmagomedov ya. Ya, dan itu go viral in the world gitu. Pada saat Aska waktu usia masih sangat muda bahkan ditonton oleh banyak MMA fight fans dunia. Itu Khabib sampai rekam sama teman-temannya dan wow, this kid is amazing. Khabib sampai begitu. Terjawab ya Mas ya? Ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi? Masih kita buka. Tadi Master Deddy udah bilang mau nanya yang sensitif boleh. Cuma nanti keluar hati-hati. Ada? Oke, kalau rasanya sudah nggak ada yang mau nanya, mungkin kita akan tambahan. Oh mau. Ya oke Mas, berdiri. Saya tuh dari generasi, saya tuh hidup di generasi yang kalau di sekolah, kalau sekarang kan di sekolah nggak ada yang dipukul ya. Kalau umuran saya, umuran Max Metino gitu, itu kan kalau di sekolah nakal dipukul ya. Guru tuh boleh mukul zaman dulu di sekolah. Kalau zaman sekarang kan guru mukul masuk kantor polisi kan. Kalau zaman dulu kan enggak. Saya itu baby boomers, zaman dimana kalau di sekolah dipukul
saya pulang lapor ke ayah ibu saya dipukul lagi, di rumah dipukul lagi, nggak dibelain. Ya, jadi kalau dia misalnya kalah diri kepukul sama Vicky sampai rumah ya. Iya. Saya nggak ngomong ya. Anda silakan berimajinasi gitu. Saya nggak ngomong sih. Oh iya, tahu lah. Bodoh banget. Biasanya gitu. Dan saya udah sering pukul-pukulan juga sama dia. Maksudnya, dia udah biasa sparring sama saya juga. Jadi udah biasa. Tapi ya, tadi balik lagi Vicky mengatakan menang kalah dalam sebuah pertandingan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Dan kalau dia menang di sini, artinya dia tidak boleh terlalu bangga, nggak boleh terlalu jumawa, itu yang pasti. Kalau dia kalah, ya dia harus belajar kenapa dia bisa kalah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh mau, oke silakan. Itu kan yang Anda mau dari tadi kan? Pertanyaan itu kan yang Anda mau. Bisa jadi benar sekali, terima kasih. Mewakili semua kan itu kan? Okay. Beneran, to be honest, right? Aku juga nggak punya masalah sama Vicky, right? Sebelum ini it's not my problem. Aku beneran nggak punya masalah. So that is their problem. I don't know. Aku nggak tahu. So no. Saya bantu jawab ya, mungkin untuk mengklarifikasi semua hal juga ya. Jadi kalau menjawab hal itu sederhana, kalau pada saat waktu itu menikah dengan ibunya, Aska pada saat itu menjauh bukan karena menjauh dari ibunya atau bukan karena menjauh dari Vicky. Aska tidak mau terlibat di dramanya. Tidak mau terlibat di dramanya. Saya juga bicara sama Vicky, dan saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga Askanya gitu. Vick, kita low down ya karena saya nggak mau ada di berita, saya nggak mau ada di media dan sebagainya. Karena buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan, apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impact-nya. Itu. Tapi kalau sudah selesai, udah, ya sudah tidak ada masalah. Ya kita pukul-pukulan aja. Tapi kalau ditanyanya karena itu sebenarnya kita nggak ada urusannya dengan hal tersebut sebenarnya. Oke, sepertinya udah terjawab. Maybe, mungkin. Aku masih nggak tahu apa yang akan terjadi dengan in the future. Tapi definitely, I love boxing. Aku suka banget boxing. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba one day memang go profesional ya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Wow. Vicky, ada keinginan untuk jadi profesional boxer juga seperti Aska mungkin? Kita jadi petarung liar aja kayak gladiator lah. Baik, satu pertanyaan terakhir ada. Kalau enggak nanti kita akan masuk ke face off, kita akan stare down. Jadi mereka akan ya. Kalau somasi kan tiap minggu ya Mas ya. Kalau ini tiap minggu kayaknya boncos juga kita Mas. Agak ribet ya kalau kita tiap minggu ya. Tapi ya bisa. Tapi kalau misalnya untuk tiap minggu atau jadi acara rutin seperti somasi kayaknya juga enggak lah. Enggak seperti itu. Dan ini menarik pertanyaan kalau saya boleh nambahin. Ini informasi aja kenapa saya bikin acara namanya somasi itu sebenarnya karena somasi itu kan menakutkan ya kata-kata somasi, tapi setelah ada acara itu kan kata-kata somasi itu malah ditunggu gitu. Jadi untuk membuat perilah hal-hal tersebut. Tapi kalau ini, ya we can try to do something more. Tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Mungkin sebulan atau setahun 2 kali gitu. Ya harusnya seperti itu. Harusnya nggak tahu Vicky-nya masih ada nggak pada saat itu. Oh ini bukan terus tanding gitu kan maksudnya orang lain ya orang lain. Ya of course pasti. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan diselenggarakan kembali. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke persiapan, menuju ke stare down, di mana ini adalah momen terserunya pada saat Anda ingin menyaksikan fighter untuk fight. Kalau begitu kita persilahkan, terima kasih untuk teman-teman yang ada di depan.
Silakan ada Bapak Mustadi Aneta selaku ISKA Presiden Indonesia dan juga Bapak Abdul Rahman selaku promotor dari KX1 juga tentunya bersama belt yang akan dipertandingkan pada tanggal 31 nanti. Silakan. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan pada tanggal 31 nanti antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska. Baik, kalau begitu kita langsung juga panggilkan. Inilah dia fighter, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 15 tahun dengan tinggi badan 186 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, dan Wing Chun. Juga merupakan seorang black belt dari kickboxing. Ladies and gentlemen, please welcome Aska Corbuzier. Dan berikutnya kita juga panggilkan, ini merupakan lawannya seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 37 tahun dan tinggi badan 178 cm dengan disiplin boxing dan memiliki prestasi merupakan saat ini masih merupakan seorang pemegang sabuk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky the Gladiator Prasetyo. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan oleh kedua fighter kita. Boleh kita berikan aplaus yang meriah, teman-teman. Baik, sudah dapat gambar teman-teman media. Baik, terima kasih kalau begitu untuk Pak Abdul Rahman, dan beltnya akan di-keep kembali dan akan diperlihatkan kembali pada saat hari pertarungan besok lusa. Jadi teman-teman media pastikan semuanya juga menyaksikan pertandingan yang sangat spektakuler ini pastinya. Ya. Hurrah! You are next. Banyakan di penjara begitu ya. Kita ngomong doang lah, nanti habis ini kita sikat. Ayo Mas pose dulu foto ya. Oke. Sudah? Jabat tangan kali Mas. Jabat tangan Aska sama Vicky-nya. Jabat tangan? Iya. Bukan mau fight, Mbak. Oh iya, maksudnya kan biar itu. Kayaknya ada yang masih pengen disampaikan ini kayaknya nih, memang Mas Vicky. Tatapannya memang udah kayaknya tajam, kayak masih ada yang mau disampaikan. Enggak sih, cuma ya mudah-mudahan aja harus dibuktikan gitu loh. Kalau lawan berikutnya adalah seorang master jadi produser gitu. Kalau dia emang punya mental, harusnya dia hari ini tidak menyerahkan anaknya untuk bertarung, tapi dia sendiri. Ya kalau ngelawan anak saya jangan lewat nanti ya. Biar lawan yang kecil dulu lah.